Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yanti Dasrita, Magister Sains, Kepala SMA Negeri 2 Tambang. Perkenankan saya membagikan praktek baik saya terkait kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan. Praktek baik ini saya namai dengan Duta Super. Apa itu Duta Super dan bagaimana pelaksanaannya? Cekidot. Setelah pemerintah mencanangkan kurikulum merdeka, maka SMA Negeri 2 Tambang pun ambil bagian untuk mengimplementasikannya. Dalam hal ini pilihan jatuh pada poin kedua, yaitu merdeka berubah. Dengan memilih opsi 2 tersebut, saya pun langsung mempelajari PMM. Saya pun juga membimbing guru-guru untuk melaksanakan pelatihan mandiri. Selanjutnya, saya menugaskan guru untuk mengumpulkan semua ADM perencanaan melalui kantong tugas yang dimasukkan ke Google Drive. Ini adalah penampakan tugas guru pada kantong tugas. Saya menganalisa RPP yang dikumpulkan oleh guru-guru. Dari 63 orang guru, hanya 24 orang guru yang mengumpulkan perencanaan tersebut. Udah. Bertolak dari permasalahan di atas, saya pun mencarikan solusi. Karena sekolah saya memiliki sumber daya manusia, yaitu penggerak komunitas, maka saya berkeinginan untuk memberdayakan mereka. Sebelum menurunkan mereka, terlebih dahulu saya harus merencanakan strategi. Solusi yang saya rencanakan dan yakini adalah menyiapkan tutor untuk membimbing guru-guru yang belum bisa membuat RPP berdiferensiasi secara mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dikonseplah sebuah strategi yang saya sebut dengan Duta Super. Duta Super adalah singkatan dari diskusi terbimbing dan terarah, supervisi, pembimbingan rekan sejawat, eksplorasi dan elaborasi, serta realisasi. Duta Super merupakan bagian rangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di SMA Negeri 2 Tambang. Perencanaan, berarti nanti ke pelaksanaan pun kita perlu bimbingan mereka. Nah, untuk itu karena Ibu Uzeliati, Ibu Titi Iliana, dan Pak Darmansyah adalah yang didahulukan untuk menerima materi ini, karena kita sudah terpilih dalam penggerak komunitas, maka Ibu harapkan nanti rekan-rekan bisa membantu rekan-rekan lain, terutama dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, karena ada 3 bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi, Ibu harapkan nanti masing-masing kita menguasai materi ataupun yang terkait dengan jenis-jenis pembelajaran tersebut. Nah, sekarang Ibu minta kepada masing-masing, apakah ada kompetensi lain selain dari kompetensi? Kegiatannya meliputi diskusi terbimbing dan terarah yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada penggerak komunitas. Materi-materi kompetensi lain, misalnya maksudnya ini adalah kompetensi yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti akan membentuk mereka berkolaborasi gitu Bu ya. Jadi selain mereka mandiri juga nanti menggambarkan juga bagaimana diskusi dalam satu kelompok. Ya, berarti kolaborasi sama mandiri. Apa yang diinginkan oleh menteri kita yaitu pembelajaran berdiferensiasi.
diferensiasi? Insya Allah sudah. Sudah. Nah, dalam proses pembelajaran nanti kan ada 3 diferensiasi. Kira-kira diferensiasi apa nanti yang harus dilaksanakan? Mencakup ketiganya, Bu. Jadi ketiga, oke, baik. Berarti diferensiasi Konten, proses, dan produk. Oke. Nah, sekarang ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bu Titi laksanakan. Berdasarkan model ajaran yang sudah dibuat, itu dari kegiatan pendahuluan tetap guru membuka pelajaran dengan kegiatan awal yang rutin dilaksanakan, baik itu ucap salam sampai berdoa dan segala macamnya. Kemudian nanti menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan juga materi, ada dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk bacaan, ya berdasarkan dari pemetaan anak tadi, Bu. Ada yang suka audio misalnya gitu ya, yang visual. Lalu nanti di kegiatan inti tergambar di sini proses window shoppingnya. Di mana anak nanti dibagi berkelompok, kemudian kelompok tersebut nanti diberikan konten yang berbeda-beda. Guru melaksanakan diferensiasi konten. Anak diberi kebebasan untuk memilih antara buku atau video sebagai sumber belajarnya. Berdasarkan temuan pada pra dan pelaksanaan supervisi, dilakukan kembali diskusi terutama tentang data pengelompokan murid berdasarkan gaya belajar. Dari RPP yang sudah dibuat ini sebenarnya sudah bagus, tapi ada satu yang agak kurang, yaitu pada pemetaan gaya belajar itu. Nanti itu dibuat rangkuman, bukan rangkuman tapi data real anak yang bergaya belajar audio itu berapa. Terakhir, penggerak komunitas melaksanakan pembimbingan kepada rekan-rekan sejawat yang disebut dengan tutor sebaya oleh 4 orang penggerak komunitas. Dalam bahasa Inggris di lingkungan sekitar itu sudah bagus. Yang mau saya kasih saran ketika nanti mengupload bukti karya, sebaiknya siswa yang membuat caption itu ada Untuk melihat pemahaman rekan-rekan guru, dilaksanakan kuis melalui kelas poin. Seru, Bu, pakai kelas poin. Seru nggak? Seru nggak pakai kelas poin? Seru? Guru mempresentasikan RPP yang sudah dibuat untuk menerima masukan. Dan endingnya, guru memiliki RPP secara mandiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah ganggang yang telah diberi soda dan yang tidak diberi soda yang akan diletakkan di tempat. Diferensiasi produk mengolah jagung menjadi beberapa jenis makanan. Bagaimana perasaan Anda dalam pembelajaran hari ini? Saya merasa sangat senang, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Anda dalam pembelajaran hari ini? Untuk saya merasa lebih percaya diri, Bu. Wis, mantap kali. Bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran hari ini? Selama belajar sama ibu, saya sangat merasa sangat senang. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran hari ini? Saya merasa sangat diperhatikan. Iya, alhamdulillah, Nak. Refleksi juga dilakukan dengan menggunakan kelas poin. Demikianlah praktek baik yang saya laksanakan di sekolah saya SMA Negeri 2 Tambang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.